Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Angela. Saya mahasiswi dari UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 materi yang ada di dalam mata kuliah basis data. Yang pertama yaitu konsep dasar basis data, yang kedua basis data relasional, yang ketiga yaitu siklus hidup perancangan basis data, dan yang terakhir pemodelan data. Nah, jadi teman-teman semua lihat video ini ya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama kita masuk ke pembahasan konsep dasar database. Yang pertama yaitu perkembangan basis data. Basis data atau juga disebut database atau lebih dikenal dengan DBMS atau singkatan dari Database Management System, pertama kali dirancang oleh Charles Beckman di sebuah perusahaan yang bernama General Electric pada awal tahun 1960. DBMS yang dirancang oleh Beckman pada masa itu disebut dengan penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Setelah model rancangan jaringan itu terbentuk, DBMS lalu distandarisasikan oleh Conference on Data System Language atau disingkat dengan CODISYL. Setelah DBMS ini dideklarasikan, kemudian pada tahun 1973, Beckman mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu penghargaan MC Turing Award, yaitu sebuah penghargaan Nobel pada ilmu komputer. Pada akhir tahun 1960-an, sebuah perusahaan Amerika yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang bernama IBM atau disebut juga dengan International Business Machines bekerja sama dengan sebuah perusahaan penerbangan Amerika untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen informasi atau Information Management System yang disebut dengan SABRE. Sistem SABRE ini dirancang untuk memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Dan kemudian pada tahun 1970, seorang pakar komputer asal Inggris yang bernama Edgar Codd mengusulkan suatu representasi dari data baru yang disebut dengan data relasional. Kemudian, pada tahun 1980, model relasional yang diusulkan oleh Edgar menjadi sebuah paradigma atau cara pandang dalam DBMS. Dalam basis data relasional, menggunakan sebuah bahasa yang disebut dengan bahasa query atau sering disebut dengan SQL, singkatan dari Structured Query Language. SQL akhirnya dideklarasikan pada tahun 1980. Dalam basis data ada yang namanya transaksi. Transaksi adalah program yang digunakan untuk eksekusi bersamaan dalam basis data. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi. Secara istilah, basis berarti gudang, markas, atau tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, benda, kejadian, bunyi, dan sebagainya yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, ataupun kombinasinya. Jadi, dari pengertian basis dan data, dapat kita simpulkan bahwa basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan disimpan di dalam hardware. Software
Ya, dalam basis data digunakan untuk memanipulasi data sesuai dengan keinginan user. Memanipulasi di sini maksudnya adalah data itu dapat diubah, dioperasikan, ditambah, dihapus sesuai dengan keinginan user. Tadi kita telah membahas pengertian dari basis data. Selanjutnya kita memahami pengertian dari sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang dapat memungkinkan beberapa pengguna atau beberapa orang untuk mengakses dan memanipulasi data atau tabel-tabel yang ada. Selanjutnya kita membahas komponen-komponen yang ada dalam basis data. Sistem basis data memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya digunakan adalah memori sekunder atau hard disk. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Operating system adalah sebuah program yang dapat menjalankan atau mengendalikan dan mengaktifkan dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, manajemen sistem atau DBMS. DBMS adalah sebuah perangkat lunak yang menentukan bagaimana data tersebut disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selanjutnya yang keempat, pemakai atau user. User adalah orang yang berinteraksi dengan basis data melalui sebuah bahasa pemrograman. Selanjutnya yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan user dan program khusus yang digunakan untuk mengisi, mengubah, dan mengambil data dapat dilakukan dengan mudah. Tujuan dari basis data. Basis data memiliki beberapa tujuan, antaranya yaitu yang pertama mengatur data agar memperoleh kemudahan, kecepatan, dan ketepatan ketika pengambilan data. Yang kedua, basis data bertujuan agar tidak ada duplikasi atau data yang sama dalam satu tempat. Yang ketiga yaitu basis data bertujuan agar data terintegrasi atau data yang ada saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat, agar data yang ada tidak bergantungan pada suatu program aplikasi. Yang kelima yaitu basis data bertujuan agar data dapat diakses dan digunakan oleh beberapa pengguna. Keenam, basis data bertujuan untuk agar informasi yang ada selalu diperbaharui atau up to date. Yang ketujuh, tujuan basis data yaitu untuk memenuhi kebutuhan user. Yang kedelapan, tujuan basis data yaitu untuk menyediakan informasi yang mudah untuk dipahami. Yang sembilan, yang terakhir adalah untuk mendukung kebutuhan kinerja seperti waktu respon, waktu proses, dan ruang penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat basis data. Ada banyak sekali manfaat basis data, yaitu diantaranya yang pertama kecepatan dan kemudahan atau speed. Jadi, ketika kita menggunakan basis data, seorang user dapat mengakses atau menyimpan data dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu kebersamaan pemakaian. Jadi, ketika kita memakai sebuah basis data, itu dapat diakses oleh beberapa orang, lebih dari satu orang. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol data atau kontrol. Jadi ketika kita menggunakan basis data, maka data yang ada di dalamnya itu hanya terpusat ke dalam satu penyimpanan. Jadi sangat mudah ketika ingin diakses. Yang keempat yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Jadi karena kita menggunakan basis data, itu menyebabkan tidak adanya redundansi. Maka ketika tidak ada redundansi, maka membuat keefisienan dan dalam penggunaan ruang penyimpanan. Itu yang kelima yaitu keakuratan atau accuracy. Dalam database terdapat pengkodean yang membuat data satu dengan data yang lainnya itu memiliki perbedaan. Maka dari situ ketika data dimasukkan itu memiliki keakuratan.
Yang keenam yaitu kelengkapan atau completeness, di mana dalam basis data ini, data memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar, sehingga data yang dimasukkan pun dapat dimasukkan dengan jumlah yang banyak. Jadi, tidak ada yang namanya kekurangan data. Maka dari itu, membuat data yang ada di dalam database ini memiliki kelengkapan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ketersediaan atau availability, yang mana dalam basis data dapat disebarkan dengan menggunakan basis data. Database ini dapat diakses melalui beberapa lokasi penyebarannya. Yang ke-10 yaitu keamanan atau security. Karena dalam database ini memiliki password, yang mana password ini membuat data yang ada di dalamnya memiliki keamanan, dan user juga bisa memilih siapa saja yang dapat mengakses data yang ada di dalam database tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ke-9, kemudahan dalam pembuatan program baru. Nah, jadi ketika user ingin membuat sebuah program baru, maka user hanya perlu mentransfer data yang sudah ada di dalam database ke dalam program baru tersebut. Yang 10 yaitu user views, yang mana user views ini memudahkan pemakai yang dapat melihat secara langsung bagaimana cara penginputan atau pemasukan data yang ada di dalamnya. Selanjutnya ya resiko pada pemakaian basis data. Resiko yang dapat diperoleh ketika menggunakan basis data yaitu yang pertama, perlunya personal khusus. Maksudnya di sini ketika kita ingin membuat sebuah basis data, maka kita perlu menentukan seseorang yang ahli dalam basis data ini sendiri, dan dia juga dapat bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam basis data itu sendiri. Yang kedua yaitu perlu perangkat lunak dan perangkat keras khusus. Maksudnya di sini perangkat lunak yang khusus itu seperti perangkat lunak yang sudah dibuat khusus untuk database, yang mana bisa menginput dan menyimpan data dan bisa mengaksesnya kembali ketika diperlukan. Yang ketiga yaitu perlunya backup, yang mana ketika kita memerlukan membuat sebuah basis data, maka kita juga perlu membuat backup atau membuat salinan sebagai cadangan ketika mungkin saja database yang kita buat tersebut mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya yaitu konflik pada data yang dipakai bersamaan. Nah, ketika kita membuat sebuah basis data, ketika sebuah data itu dipakai secara bersamaan, maka akan terjadi masalah. Selanjutnya yaitu perlunya konsensus atau kerjasama antara organisasi dan pemakai basis data. Selanjutnya yaitu operasi dasar yang ada di dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu pembuatan basis data, kedua penghapusan basis data, yang ketiga pembuatan file, yang keempat penghapusan file, yang kelima pengubahan file, yang keenam penambahan data, ketujuh pengambilan data, dan yang kedelapan penghapusan data. Selanjutnya yaitu tahapan pengumpulan dan analisis data. Ketika kita ingin membuat sebuah basis data, tentunya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita mengumpulkan data yang kita perlukan, data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis apakah data yang kita dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menentukan kelompok pemakai dan aplikasi utama. Yang kedua yaitu peninjauan dokumentasi atau melakukan pengawasan kepada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aplikasi yang akan digunakan. Apakah dokumen tersebut akan berpengaruh kepada aplikasi yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu menganalisis jenis transaksi. Itu juga termasuk ke dalam arus informasi ya dalam komputer.
Nah, selanjutnya itu Database Management System atau disebut juga dengan DBMS. Nah, jadi DBMS ini memiliki terobosan atau inovasi terbaru yang disebut dengan Relational Database Management System atau disingkat dengan RDBMS. Yang mana RDBMS ini merupakan pengorganisasian data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antara kumpulan data yang tersimpan di dalam database. Selanjutnya setelah terobosan RDBMS, maka ada inovasi baru atau terobosan baru berikutnya, yaitu adalah Distributed Relational Database Management System atau DRDBMS, yang mana DRDBMS ini memungkinkan informasi yang ada pada baris dan kolom data itu di lokasi yang berbeda, sehingga tetapi seolah-olah mereka di dalam tempat yang sama atau di dalam pusat yang sama. Adapun beberapa perusahaan yang menawarkan sistem DBMS ini. Yang pertama yaitu Oracle, MySQL, Microsoft Access, MySQL Form, SQLite, dan semacamnya. Dalam pengoperasian basis data ada yang namanya format bahasa, yang mana format bahasa dalam basis data ini yaitu ada DLL dan DML. Yang pertama yaitu DDL. DDL adalah Data Definition Language. Data Definition Language ini merupakan suatu paket bahasa yang ada di dalam DBMS yang melakukan spesifikasi atau perincian terhadap skema yang ada di dalam basis data. Yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language, yang mana Data Manipulation Language ini merupakan suatu paket bahasa dalam DBMS yang memperbolehkan pemakai atau pengguna untuk mengakses dan memanipulasi atau mengubah data yang ada sebagaimana yang telah ditentukan atau diorganisasikan sebelumnya. Nah, dalam bahasa DML ini ada yang namanya prosedural dan non-prosedural, yang mana prosedur DML ini membutuhkan pemakai untuk menentukan atau menspesifikasikan data yang ada dan bagaimana cara data tersebut diperoleh. Sedangkan non-prosedural adalah membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data yang ada dan tidak membutuhkan atau tidak perlu mengetahui data ini didapat dari mana. Masuk ke bab 2 yaitu basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu cara untuk mengolah data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional itu menggunakan data tabel menggunakan tabel 2 dimensi. Yang mana tabel 2 dimensi ini terdiri dari kolom dan baris. Adapun istilah-istilah dalam basis data relasional ini yang pertama yaitu relasi. Relasi itu adalah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sedangkan atribut adalah kolom dan selanjutnya yaitu tupel. Tupel merupakan baris yang ada dalam sebuah relasi atau dalam sebuah tabel. Yang keempat yaitu domain. Domain merupakan sekumpulan nilai yang ada di dalam sebuah atribut. Sedangkan derajat adalah jumlah atribut yang ada dalam relasi. Nah, sekarang kita mengetahui bahwasannya tabel itu disebut dengan relasi dan kolom disebut dengan atribut, baris disebut dengan tupel, domain adalah nilai yang ada di dalam atribut, dan derajat adalah jumlah yang ada di dalam atribut. Nah, sekarang kita bahas tentang bahasa yang ada dalam basis data relasional. Bahasa yang ada di dalam basis data relasional yaitu bahasa query. Yang mana bahasa query ini dibagi menjadi dua, yaitu bahasa formal. Yang mana bahasa formal itu merupakan bahasa query yang diterjemahkan dalam menggunakan simbol-simbol matematis.
Contohnya itu seperti aljabar relasional atau juga disebut dengan bahasa query prosedural. Yang kedua yaitu kalkulus relasional atau juga disebut dengan bahasa query non prosedural. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial adalah suatu bahasa query yang dibuat oleh programmer itu sendiri. Bahasa ini yaitu bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer untuk mempermudahkan ketika pembuatan database. Contohnya itu seperti bahasa SQL, VBA, dan SQL. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun sebuah model data relasional. Dan keduanya itu memiliki hubungan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan elemen yang ada menjadi sebuah tabel, yang mana tabel itu akan menunjukkan entity dan relasinya. Tujuan dari normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, juga untuk mengurangi kompleksinya, dan juga untuk mempermudah memodifikasi data atau mengolah data. Selanjutnya itu proses normalisasi. Proses normalisasi ini ada dua langkah, yaitu yang pertama yaitu data diurutkan sedemikian rupa ke dalam bentuk tabel dan kemudian dianalisis berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan yang kedua yaitu jika tabel yang dianalisis tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka tabel tersebut harus dipecah menjadi beberapa tabel kecil atau menjadi tabel sederhana sampai memenuhi bentuk terkecil dari data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ketergantungan fungsional. Yang mana ketergantungan fungsional ini merupakan gambaran atau hubungan antara atribut yang ada di dalam sebuah relasi atau sebuah tabel. Sebuah atribut dikatakan memiliki functional dependence apabila kita telah menggunakan atau memberikan harga pada setiap atribut tersebut untuk menentukan harga atribut lain. Simbolnya yaitu adanya tanda panah ke kanan. Tanda panah ini dibaca dengan secara fungsional. Seperti contoh X secara fungsional Y. Jadi X dan Y itu adalah sebuah atribut yang mana atribut-atribut tersebut secara fungsional X menentukan Y atau Y berkegantungan kepada X. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, ya ini ada dua atribut yang mana kode barang dan nama barang. Jadi dari hubungan ini atau dari atribut ini dapat kita lihat bahwa kode barang berkegantungan kepada nama barang atau berfungsional kepada nama barang. Karena untuk setiap nilai kode barang itu maka ada nilai nama barang di dalamnya. Nah, ada dua ketergantungan, yaitu ketergantungan fungsional penuh dan ketergantungan fungsional transitif. Kita bahas satu persatu, yang mana ketergantungan fungsional penuh itu adalah ketergantungan antara atribut Y bergantung fungsional secara penuh kepada atribut X. Dapat dilihat pada gambar, yaitu kode barang berkegantungan kepada nama barang, dan kode barang atau kode transaksi juga berkegantungan kepada jumlah. Itu karena nilai dari kode barang sama dengan nilai dari nama barang. Begitu juga dengan nilai dari kode barang juga sama dengan nilai dari jumlah. Yang kedua yaitu ketergantungan fungsional transitif, yang mana ketergantungan ini atribut Z bertergantungan fungsional transitif kepada X jika Y dan Z memiliki
ketergantungan dan X akan bertergantungan juga kepada Y. Nah, dapat kita lihat pada contoh berikut yang mana kode barang berkegantungan kepada kode jenis dan kode jenis akan berkegantungan kepada jenis barang. Maka dari itu kode barang akan berkegantungan kepada jenis barang. Nah, selanjutnya siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama yaitu perancangan database atau database planning. Jadi perancangan database ini harus terintegrasi atau sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan dari awal dari sistem informasi. Ada terdapat 3 hal pokok yang digunakan dalam strategi sistem informasi ini. Yang pertama yaitu menentukan rencana yang sesuai dan kemudian mengevaluasi atau mengkaji sistem informasi yang akan dibuat, dan yang ketiga yaitu menentukan keuntungan yang akan diperoleh ketika pembuatan database. Nah, ketika pembuatan database atau database planning, kita juga harus mengembangkan standar berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua yaitu bagaimana mengspesifikasikan atau mengkhususkan atau merincikan bentuk data yang akan dibuat. Dan yang ketiga yaitu menentukan dokumentasi apa saja yang diperlukan. Dan yang keempat adalah bagaimana desain yang harus dilakukan dalam pembuatan basis data. Nah, selanjutnya yaitu definisi sistem atau system definition. Definisi sistem ini menjelaskan tentang batasan atau cakupan dari sebuah aplikasi database. Cakupan ini dilihat dari sudut pandang user atau user view. User view ini akan mendefinisikan apa saja atau apa yang menjadi kewajiban dari suatu aplikasi database atau apa saja yang harus dimiliki dari sebuah database. Yang selanjutnya yaitu analisis dan pengumpulan kebutuhan, yaitu requirement collection and analysis. Hal ini merupakan suatu proses pengumpulan dan menganalisis suatu informasi yang terdiri dari bagian organisasi, yang mana informasi ini digunakan untuk identifikasi kebutuhan user pada saat pembuatan sistem yang baru. Informasi yang dikumpulkan itu meliputi atau mencakup deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan. Yang kedua juga detail mengenai bagaimana data itu digunakan atau data itu dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kebutuhan tambahan dalam aplikasi database yang baru dibuat ini. Selanjutnya yaitu prototype, yang mana prototype ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk membuat model kerja dari suatu basis data. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi fitur-fitur dari sistem yang ada itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua yaitu untuk memberikan penambahan fitur-fitur baru yang dibutuhkan dalam sistem basis data ini. Selanjutnya yaitu untuk mengklarifikasi kebutuhan user atau untuk menyatakan apa saja yang dibutuhkan oleh user. Dan yang keempat yaitu untuk mengevaluasi atau pengujian viabilitas dari desain sistem yang telah dirancang secara khusus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 4 yaitu pemodelan data. Model data relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data.
Nah, selanjutnya yaitu pemodelan data. Model data adalah suatu atau sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data. Model data biasanya digunakan pada saat mendesain atau merancang sebuah basis data agar diperoleh basis data yang stabil. Tujuan dari model basis data ini adalah untuk menyajikan atau untuk menampilkan data agar mudah dimodifikasi atau dapat diubah dan mudah dimengerti. Model data juga dapat dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama yaitu model data berbasis objek, yang kedua model data berbasis record, dan model data fisik. Yang pertama yaitu model data berbasis objek. Nah, jadi model data berbasis objek ini merupakan himpunan yang menjelaskan hubungan logik antar data yang ada di dalam database yang hubungannya ini didasarkan kepada objek datanya. Contohnya itu seperti entity relationship model, dan yang kedua semantic model, dan yang ketiga yaitu binary model. Selanjutnya yaitu model data berbasis record. Model data ini merupakan suatu yang menjelaskan suatu hubungan logik antar data yang ada di dalam database yang didasarkan dengan record yang ada di dalamnya. Contohnya itu seperti hierarchical model, network model, dan relational model. Selanjutnya entity relationship model, mana entity relationship model ini merupakan model relasional tetapi dalam bentuk diagram. Entity relationship model ini berfungsi untuk menggambarkan relasi dari lebih dari satu file atau dua file yang ada di dalam database dan dapat digolongkan ke dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu seperti relasi satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Berikut contohnya yang dapat saya paparkan. Dapat dilihat pada contoh berikut, yaitu contoh one-to-one relationship, yaitu hubungan satu ke satu. Dapat dilihat pada gambar bahwasannya satu mobil hanya bisa dibawa oleh satu supir, yang mana mobil dan supir merupakan elemen dan bawah adalah penghubungnya. Selanjutnya yaitu one to many relationship atau hubungan satu ke banyak. Dari contohnya itu, satu pelanggan dapat membeli banyak barang atau beberapa barang lebih dari satu. Dan selanjutnya yaitu many to many relationship atau banyak ke banyak. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa ada banyak surat kabar yang memuat banyak berita di dalamnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan saya juga minta maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan dalam video ini. Saya tahu bahwasanya video ini memiliki banyak kekurangan. Yang salah datang dari saya sendiri dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.